What's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Nerf. Film ini telah rilis pada tanggal 27 Juli tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang sebuah permainan bernama Nerf yang membuat para pemainnya harus melakukan tantangan demi tantangan yang aneh dan berbahaya. Semakin berbahayanya tantangan, maka pemain akan mendapatkan uang yang besar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis SMA bernama Venus Delmonico atau yang sering dipanggil V. V adalah seorang gadis yang pintar tapi pemalu. Hobinya adalah fotografi. Karena ini adalah tahun terakhir di SMA, ia pun mencoba mencari beasiswa di luar negeri tanpa memberitahu ibunya. Kemudian ia pun mendapatkan beasiswa di salah satu universitas seni yang ada di luar negeri. Tapi ia ragu untuk menerima beasiswa itu karena ia tidak ingin meninggalkan ibunya sendirian. 2 tahun yang lalu V kehilangan kakak laki-lakinya. Hal itulah yang membuat ibu V sangat-sangat terpukul. Jika V pergi meninggalkan ibunya sendirian, ia pasti akan merasa bersalah. Setelah kematian kakak V, ibu V menjadi lebih overprotective. Tak lama setelah itu, V menerima panggilan video call dari Sydney yang merupakan sahabatnya. Sydney memberitahu V tentang sebuah game bernama Nerf. Game Nerf adalah sebuah game di mana para pemainnya akan mendapatkan uang jika mereka berhasil menyelesaikan tantangan dari para penonton Nerf. Tantangan yang diberikan pun sangat aneh dan juga berbahaya. Saat masuk ke Nerf, kalian akan disuruh memilih antara menjadi pemain atau penonton. Setelah mendaftar menjadi pemain, Nerf akan secara otomatis mengambil seluruh data pemain. Bahkan, Nerf dapat mengetahui ketakutan dari para pemain itu sendiri. Pengguna yang memilih menjadi penonton diharuskan membayar dan para pemain akan mendapatkan uang dari para penonton itu. 2 pemain dengan jumlah penonton terbanyak akan berada di final. Dan jika salah satu menang, maka ia akan mendapatkan banyak uang. Setelah itu, Sydney meminta V mendaftar sebagai penonton agar V bisa menonton Sydney di Nerf. Keesokan harinya, V menjadi fotografer untuk acara lomba di sekolahnya. Saat V sedang mengambil gambar, Sydney tiba-tiba saja menunjukkan bokongnya di depan banyak orang saat ia tampil sebagai cheerleader. Semua orang yang hadir pun sangat kaget karena tingkah Sydney tersebut. Rupanya, Sydney melakukan hal tersebut untuk menyelesaikan tantangan dari Nerf. Setelah itu, Sydney, V dan teman-teman mereka makan siang bersama-sama. Di sana, V meminta Sydney untuk berhenti bermain Nerf. Tapi Sydney malah menantang V untuk menjadi pemain dari Nerf karena Sydney merasa bahwa V selalu berada di zona aman dan tidak mau mengambil risiko. Kemudian Sydney dengan sengaja membuat V malu di hadapan pria yang ia sukai. Hal itu yang membuat V marah dan ia memutuskan untuk menjadi pemain di Nerf untuk membuktikan pada Sydney bahwa ia pemberani. Di dalam game Nerf terdapat 3 peraturan yang harus ditaati. Yang pertama, semua tantangan harus direkam dari ponsel pemain. Kedua, hanya ada 2 cara untuk dieliminasi, yaitu menyerah atau gagal. Dan yang ketiga, dilarang mengadu tentang game Nerf kepada pihak berwajib. Setelah itu, V mendapatkan tantangan pertamanya. Di tantangan pertama itu, ia mengajak Tommy yang merupakan salah satu temannya untuk merekam V saat ia melaksanakan tantangan. Tommy meminta V untuk berhenti saja dari game Nerf karena game itu telah menyebabkan seorang anak bernama Robbie tewas dengan mengenaskan. Mendengar hal itu, V tetap kukuh dengan keinginannya menjadi pemain di Nerf. Tantangan pertama V adalah mencium pria asing yang ada di sebuah restoran. Kemudian, V memilih mencium seorang pria yang sedang membaca buku kesukaannya. Setelah menyelesaikan tantangan itu, V menjadi sangat-sangat malu. Tak lama setelah itu, pria yang dicium V bernyanyi untuk V di restoran tersebut. Pria itu bernama Ian dan ternyata ia juga seorang pemain di Nerf. Sebelum V datang ke restoran itu, sebenarnya Ian sedang menjalankan tantangan. Di dalam tantangan itu, Ian diminta untuk duduk di restoran dan membaca buku kesukaan V. Setelah itu, V dan Ian mendapatkan sebuah tantangan yang sama, yaitu pergi ke kota. Tommy mencoba menghentikan V karena Tommy tahu V tidak diizinkan pergi ke kota oleh ibunya. Namun, V tidak mendengarkan larangan Tommy dan memutuskan untuk pergi ke kota bersama Ian. Setelah sampai di kota, V ditantang untuk pergi ke sebuah toko baju dan mencoba dress mahal. Setelah mencoba dress itu, V bertemu lagi dengan Ian yang juga menerima tantangan untuk mencoba setelan jas mahal di toko itu. Setelah itu mereka berdua menerima tantangan untuk keluar dari toko. Sebelum V pergi, ia pun segera mengganti dress mahal dengan pakaian yang ia kenakan tadi. Tapi saat ia masuk ke ruangan ganti, pakaiannya tidak ada di sana.
Hal serupa juga terjadi pada Ian, di mana pakaiannya juga hilang entah kemana. Ternyata yang mencuri pakaian mereka merupakan pemain dari Nerf juga. Mereka berdua pun bingung harus berbuat apa, karena jika mereka keluar dengan pakaian mahal, mereka akan dicap sebagai pencuri. Karena hal tersebut, mereka pun terpaksa melepaskan pakaian mahal dan segera keluar dari toko hanya dengan menggunakan pakaian dalam. Mereka terpaksa menahan malu demi menyelesaikan tantangan tersebut. Setelah sampai di motor Ian, mereka berdua menemukan pakaian mahal di motor Ian. Ternyata pakaian mahal itu telah dibayar oleh pemain Nerf lain. Mengetahui hal tersebut, mereka berdua segera menggunakan pakaian itu. Setelah V menjadi pemain di Nerf, V mendapatkan banyak sekali jumlah penonton dan ia pun masuk ke 10 besar pemain dengan penonton terbanyak. Setelah tantangan itu, V mendapatkan sebuah tantangan baru di mana ia harus membiarkan Ian memilih tato yang akan digambar pada tubuh V. Saat proses pembuatan tato, V sangat kesakitan. Lalu ia memutar lagu kesukaan V agar ia bisa lebih rileks. Awalnya V ragu dengan pilihan tato Ian, tapi ternyata tato itu sangatlah indah. Alhasil, V sangat menyukai tato tersebut. Di sisi lain, Tommy yang khawatir dengan V berusaha mencari tahu siapa sebenarnya Ian. Karena ia tidak mendapatkan informasi mengenai Ian di Google, ia pun mencoba mencari tahu identitas Ian di dark web. Lalu Tommy menemukan bahwa Ian terlibat dalam kematian Robbie saat sedang bermain Nerf. Lalu Tommy pun menjadi sangat khawatir pada V dan ia takut sesuatu terjadi pada V. Sementara itu, Ian mendapatkan sebuah tantangan yang mengharuskan dia mengendari motornya sampai kecepatan 60 mil per jam tapi dengan mata tertutup. Sedangkan V akan membantu Ian sebagai petunjuk arah. Awalnya V menolak karena tantangan itu sangat-sangat berbahaya. Namun dengan rayuan yang dikeluarkan, V pun ikut dalam tantangan tersebut. Sebelum memulai tantangan itu, seorang pemain Nerf bernama Tai datang menghampiri mereka. Sepertinya ia kenal dengan Ian, tapi Ian berpura-pura tidak mengenalinya. Setelah itu mereka pun mulai menjalankan tantangan tersebut. Semua penonton dan pemain Nerf sangat kaget dengan tantangan berbahaya yang diterima oleh Ian dan V. Awalnya mereka mengalami kesulitan, tapi pada akhirnya mereka berhasil menyelesaikan tantangan berbahaya tersebut. Sebagai perayaan keberhasilan mereka, V langsung mencium Ian. Di sini benih-benih cinta mulai muncul di antara V dan juga Ian. Setelah menyelesaikan tantangan berbahaya itu, V dan Ian berada di peringkat pertama dan peringkat kedua sebagai top pemain di Nerf. Keberhasilan V membuat Sydney sangat kesal dan cemburu. Setelah itu Ian dan V menghabiskan waktu luang bersama. Saat itu ia memancing V untuk berbicara mengenai keburukan Sydney. Dan tanpa disadari, seorang penonton Nerf merekam percakapan V tentang Sydney. Percakapan itu ditonton oleh banyak orang termasuk Sydney itu sendiri. Sydney pun menjadi marah dan ia meminta para penonton untuk memberikannya sebuah tantangan. Kemudian para penonton Nerf memberi sebuah tantangan agar Sydney mau menyeberangi 2 gedung tinggi dengan menggunakan tangga. Sydney sebenarnya sangat takut akan ketinggian, namun ia tetap menerima tantangan tersebut. Sydney akhirnya gagal menyelesaikan tantangan itu karena rasa takutnya yang terlalu besar. Sementara itu, Ian dan V pergi ke pesta para penonton Nerf. Di sana mereka berdua menjadi pusat perhatian karena aksi yang mereka lakukan. Kemudian V pun mencari Sydney karena V khawatir pada Sydney. Dan betapa terkejutnya, V melihat Sydney yang sedang berciuman dengan orang yang disukai V. Karena hal itu, Sydney dan V pun bertengkar hebat. Setelah pertengkaran itu, V mendapatkan tantangan dari penonton yang mengharuskan dia menyelesaikan tantangan yang belum diselesaikan oleh Sydney. Dengan keberaniannya, V berhasil menyelesaikan tantangan itu dengan sangat-sangat mudah. Ia berhasil membuktikan pada Sydney bahwa ia adalah seorang pemberani. Tak lama setelah itu Tommy datang dan memberitahu V bahwa Ian dengan sengaja membuat V dan Sydney bertengkar karena itu adalah sebuah tantangan. V menjadi marah pada Ian dan ia pun memutuskan untuk mengadukan game itu pada polisi karena game itu hampir membunuhnya dan juga Sydney. Ian pun berusaha menghentikan V, namun V sangat keras kepala dan ia pun mengadukan game Nerf kepada polisi. Para penonton yang melihat V mengadu pada polisi dengan kompak mengejek V dengan sebutan pengadu. Di sisi lain, ibu V bingung mengapa rekening yang mendapat kiriman uang yang sangat banyak. Tapi beberapa jam kemudian, semua uang yang ada di rekening ibu V malah menghilang secara tiba-tiba. Ibu V menjadi sangat panik dan ia pun menelpon V. Alasan mengapa semua uang dari rekening ibu V menghilang adalah karena V telah melanggar aturan dari permainan Nerf. Tak lama setelah itu, Tai datang dan membuat V pingsan karena itu adalah sebuah tantangan. Setelah tersadar dari pingsannya, V diberitahu bahwa ia menjadi tawanan dari game Nerf. Seseorang yang telah melanggar aturan akan menjadi tawanan.
Hidup seseorang yang telah menjadi tawanan akan dikendalikan oleh Nerf, dan satu-satunya cara bagi tawanan untuk bisa bebas dari Nerf adalah dengan menjadi pemenang. Setelah itu, Ian datang menemui V untuk memberitahu V bahwa ia adalah seorang tawanan. Hal itu terjadi karena Ian dan Tai mengadu pada polisi saat game itu menyebabkan kematian pada Robbie. Tapi polisi tidak percaya dan menetapkan kematian itu sebagai kecelakaan. Setelah mengadu, kehidupan Ian dan keluarganya menjadi kacau. Maka dari itu, Ian pun melakukan segala cara agar dirinya bisa menang dan terbebas dari game Nerf. Kemudian Ian bersikeras untuk membuat V menang dan mendapatkan segalanya. Ian melakukan hal tersebut karena V sangat berharga baginya. Lalu Ian pergi untuk menyelesaikan sebuah tantangan agar ia berada di babak final. Dengan begitu, Ian akan membiarkan V menang di babak final nanti. Sebelum V menyelesaikan tantangan menuju final, ia meminta Sydney dan Tommy untuk menemuinya. Sydney dan Tommy pun segera datang. Di sana Sydney meminta maaf pada V dan mereka pun kembali berteman. Lalu V meminta tolong pada Sydney dan Tommy agar ia bisa menghentikan game ini. Game ini sangat sulit dihentikan karena game ini tidak memiliki server pusat. Saat seseorang mendaftar sebagai penonton atau pemain Nerf, Nerf akan secara otomatis membuat server baru dari tiap penonton dan pemain tersebut. Inilah yang menjadikan Nerf sulit dihentikan. Karena Tommy sangat pintar dalam ilmu meretas, V pun meminta Tommy untuk mengubah kode dari game tersebut. Setelah itu Tommy dan Sydney pergi ke tempat perkumpulan para hacker. Di sana Tommy mulai meretas dan mengubah kode gamenya dibantu beberapa temannya yang juga ahli dalam bidang tersebut. Lalu Tommy mendapatkan telepon dari ibu V yang sangat khawatir dengan keadaan V. Kemudian ibu V datang menemui Tommy dan Tommy pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu V berhasil menyelesaikan tantangannya dan ia pun menuju ke final. V dan Ian kembali dipertemukan di final, di mana mereka akan ditantang untuk saling menembak. Pemain yang menembak lebih cepat akan dinobatkan sebagai pemenang. Mereka pun diberi waktu 20 detik untuk menembak. Lalu Ian memaksa V untuk menembaknya agar V menjadi pemenang. Tapi V tidak sanggup menembak Ian karena V sangat menyukai Ian. Tak lama setelah itu Tai datang dengan maksud menembak Ian dan V agar ia menjadi pemenang. Karena V tidak ingin Ian terluka, ia pun menawarkan agar Tai menembaknya saja. Lalu Tai melakukan voting apakah ia harus menembak V atau tidak, dan para penonton memilih Tai untuk segera menembak V. Tak lama setelah itu Tai menembak V hingga ia terjatuh. Ian yang melihat hal tersebut langsung bersedih. Seketika hati Ian pun menjadi sangat-sangat hancur. Di sisi lain, Tommy dan teman-temannya berhasil mengubah kode gamenya dan menghentikan game berbahaya tepat pada waktunya. Kemudian Tommy mengirim pesan ke semua pengguna Nerf dan meminta para pengguna Nerf untuk keluar dari game tersebut. Tak lama setelah itu, semua orang yang hadir di final mulai pergi dan keluar dari game satu persatu. Setelah semua orang pergi, V pun terbangun dan ia menjelaskan pada Ian bahwa ia hanya berpura-pura mati. Ternyata, Tai sebenarnya bekerja sama dengan V untuk mengelabui semua orang dan menghentikan game itu. Sebelumnya, Tai ditelepon oleh Sydney untuk membuat sebuah rencana agar game ini bisa berhenti. Dan akhirnya mereka semua pun berhasil menghentikan game ini. Ian pun sangat senang karena V berhasil menyelamatkan semua orang dari game berbahaya tersebut. Setelah Nerf dinonaktifkan, ia pun memberitahu V bahwa nama aslinya adalah Sam. Mereka pun langsung berpacaran. Uang ibu V yang sempat menghilang juga berhasil dikembalikan berkat salah satu teman Tommy yang sangat handal dalam meretas. Beberapa bulan setelah kejadian itu, V diizinkan untuk sekolah di luar negeri, serta hubungan Ian dengan V juga berjalan dengan lancar. Dan cerita pun selesai. Oke, bagi kalian yang belum paham, Nerf adalah sebuah permainan online di mana para pemain akan melakukan tantangan yang diberikan para penonton yang sebelumnya telah membayar saat masuk ke dalam Nerf. Pasti kalian bingung siapa yang mengirim uang ke rekening para pemain. Sistem gamenya lah yang secara otomatis mengirim uang ke rekening para pemain saat mereka berhasil melakukan tantangan. Jadi sistem Nerf berjalan secara otomatis dan telah terprogram sedemikian rupa. Saat pemain mulai menerima tantangan, sistemnya telah diprogram agar memberikan hadiah sesuai nominal yang telah dimasukkan ke dalam program tersebut. Saat seseorang mendaftar menjadi pemain atau penonton, mereka akan dimintai sidik jari. Dan saat itu sistemnya secara otomatis mengambil data pribadi dari para pemain. Kemudian di saat V mengadu pada polisi, para penonton langsung memberitahu sistem Nerf bahwa ada pemain yang melanggar aturan. Dan sistemnya secara otomatis mencuri data pribadi serta seluruh uang yang ada di rekening para pemain. Film ini mengajarkan kita jangan sampai kita kecanduan dalam menggunakan internet. Terkadang internet dapat memberi efek negatif, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Maka dari itu bijaklah dalam menggunakan internet, terutama dalam menggunakan media sosial. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita.